Halo semuanya. Lah kok ngantuk kabeh to Pakku? Sudah siap menerima ilmu dari Cak Dodot? Sudah siap? Benar. Yang dari Pringsewu mana suaranya boleh? Dari Lampung Selatan, Tubaba. Tanggamus mana Pak Mus? Wow. Yang dari PSS Lampung Tengah. Bangun Rejo. Luar biasa, sudah semangat semuanya. Sudah foto semua sama Cak Dodot. Nanti soalnya setelah ngisi acara nanti satu foto 500.000 ya Pak ya. Siap-siap. Sudah siap semuanya kita menerima ilmu dari Cak Dodot. Please welcome. Kami silakan untuk Cak Dodot untuk bisa memberikan ilmu kepada rekan-rekan yang dari SSC dan juga seluruh insan seni yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Persilakan please welcome untuk Cak Dodot. Mau di atas atau di bawah? Bawah aja. Kursinya enggak? Enggak di atas, di bawah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dari teman-teman SSC dan saya ucapkan terima kasih banyak dari jajaran Bapak Muspika, Bapak Camat, Pak Polsek dan Bapak Dandin. Dalam pagi ini mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kenikmatan, kesehatan, panjang umur, sehat, diberikan keselamatan dan mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini apa yang dikehendaki oleh teman-teman daripada anggota SSC, paguyuban, ada paguyuban teman-teman yang lain yang banyak sekali datang dari luar wilayah ya. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita sama-sama mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa ada satupun rekan-rekan yang datang ke sini ini pulang tidak membawa keberkahan. Pulang tidak membawa ilmu. Mudah-mudahan apapun nanti yang akan kita bahas, yang akan kita kupas, itu akan menjadikan sebuah acuan, menjadi sebuah ilmu untuk nantinya ke depan kita lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi, terutama untuk wilayah Lampung. Pagi ini dari teman-teman kepanitiaan mengusung tema belajar bareng yang intinya membedah tentang apa itu yang dinamakan dengan tuning system dan mixing, yang mana nanti dari awal sampai akhir mudah-mudahan teman-teman diberikan kelebihan untuk bisa memahami dari kesemuanya yang sudah disampaikan. Sebelumnya dari tim dari kepanitiaan mohon maaf mungkin kalau dari apa yang disuguhkan ada kekurangan
dan ada kelebihannya. Panitia mengucapkan terima kasih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk dari kepanitiaan SSC yang sudah jauh-jauh saya disuruh datang. Dan alhamdulillah setelah melewati beberapa apa ya, kejar-kejaran, pelayon, melayu dan lain-lain, alhamdulillah tadi malam sekitar pukul 8 kurang 15 menit saya bisa nyampe ke sini. Tepuk tangan sebelumnya yang meriah untuk SSC. Di anniversary yang pertama ya, yang pertama. Mudah-mudahan nanti teman-teman jangan malu-malu. Dari pihak panitia sudah menyediakan mikrofon untuk nanti kita bisa sharing bareng, untuk kita belajar bareng. Apapun itu yang teman-teman semua kehendaki, mari kita pelajari bareng-bareng. Jangan sampai ada yang kok pengen takon, pengen tanya, diem, izin. Ini kalau boleh tahu mayoritas yang di sini ini Jawa apa pribumi sini? Bah. Malah Jawa tok iki padha karo ning omahe dhewe. Loh, ternyata wong Jawa tok isine. Ini gimana teman-teman? Mau langsung dimulai? Langsung. Cak, ini ada masukan Cak. Ya. Yang di belakang pengen lihat Cak Dodo juga. Cak di diri apa Cak di atas? Nggak kelihatan yang di belakang, nggak ero tau. Enggak, iki Nggak ero. monitornya kurang dhuwur berarti. Ence. Itu kan ada layar monitor, monitornya kurang Main adil dhuwur berarti ini munggah yang dhuwur tau. Ence, panggung nggih? Setuju? Nggih, bener. Ayo panitia angkat lagi panitia. Hari ini manut karo MC nih. Monggo. Ancene nuruti arek-arek angel kabeh. Ence, arek-arek. Dhuwur Cak, ayo. Iki kok gak dituruti pure. Ning tengah-tengah center main api. Nah. Monggo. Iki kok nek kowe bacot maju rene glundung. Nggih malah dadi guyon. Iki dadi opo terusan? Mohon maaf untuk Bapak Camat, Pak Polsek, Pak Dandim. Ini nggih gara-gara kanca-kanca ngeten iki. Jane nggih enak wae ten ngandhap wae. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tapi nggih bocah-bocah ini kadang nakal kok. Sing alasane ra ketok, sing ngopo ki enek kabeh. Nduh. Wah, niki kacau kabeh bocah-bocah. Teman-teman dari kepanitiaan yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya materi kali ini dari kepanitiaan itu menghendaki yang namanya membahas sesuatu di dalam dunia audio yang namanya tuning system, baik itu dari sistem analog ataupun dari sistem digital, yang mana dari kedua perangkat atau hardware tersebut sudah disediakan. Ada ya? Analog, digital. Oh, alhamdulillah. Ini kok nek orang enek gowopuki cacah aku. Oh niku nggih analog e. Oh ndak e. Oh ten mriki sedaya. Oh nggih aman. Maksudnya untuk bahan praktek. Kalau saya boleh tahu pemahaman teman-teman sendiri terhadap dunia audio, terutama untuk audio sound system itu, apa sih sebenarnya
yang kita kehendaki di dalam kita mengerjakan sebuah komponen material atau yang dinamakan satu kesatuan yang berbentuk audio sound. Itu sebenarnya menurut teman-teman sendiri ini yang selama ini terjadi, yang selama ini sudah berjalan itu seperti apa sih? Audio yang teman-teman kehendaki itu seperti apa? Pengen sing enak, pengen sing rodok banter, pengen sing rodok rusuh. Loh? Horek tapi clarity. Banter tapi penak. Napa meleh? Wah, niki banter penak laris. Wah. Niki nek sing bahasan terakhir niki nek sing laris niki mungkin ki sapa ki sing bagian biasane penglaris niki. Mungkin bagiannya terakhir mawon. Seperti yang disampaikan dari sambutan Bapak Camat tadi, bahwa kita ini bekerja dengan apa yang kita geluti, sebisa mungkin kita suguhkan yang terbaik sesuai porsi masing-masing. Dalam artian boleh teman-teman banter-banteran boleh, tapi kita lihat dulu statementnya seperti apa. Dalam artian kita bertempat di mana. Niki nek kira-kira kok acarane kok wedding ten kene gedung, wong madang muter nika kok watake terus dikei horek entek piringe. Artinya dari banyak teman-teman sudah pasti karakter, selera itu pasti beda-beda. Nah, sebelum kesemuanya itu kita jalani, sebaiknya alangkah lebih baiknya kita punya pondasi. Artinya kita punya prinsip yang mana prinsip daripada audio sendiri itu adalah kita bisa mengolah sumber suara, sumber bunyi yang bertujuan dari apa yang kita olah itu bisa mengeluarkan suara mulai dari bawah sampai atas, atau yang biasa dikenal dengan istilah flat. Tapi nggih aja flat nemen-nemen. Niki nek flat biasanya gak muni. Artinya cakupan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat di depan, bahwasanya yang dikehendaki dari pihak pemerintahan atau masyarakat yang bagus, setiap kita memiliki acara itu yang pasti sukses, itu yang harus kita kejar. Nah, suksesnya acara itu tergantung dari cara kita memanage, dari cara kita mengerjakan apa yang kita hadapi. Nah, disinilah dari beberapa banyak teman-teman, dari beberapa banyak lapisan teman-teman sound yang memiliki rental atau memiliki sound system itu dari banyak kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai atas. Nah, yang perlu kita gali di sini kembali lagi bahwa hakikatnya sound itu adalah sound itu barang mati. Mau hidup dan tidaknya itu tergantung dari yang menghidupkan. Setelah hidup, mau terjadi benar dan tidaknya tergantung yang menghidupkan juga. Mau terjadi enak dan tidak enak tergantung dari yang menghidupkan juga. Yang artinya ketika ada sebuah hardware, sebuah software, pasti disitulah ada yang namanya brainware atau manusianya. Nah, yang perlu kita gali sebenarnya adalah yang paling baku itu SDM yang perlu kita cari, yang perlu kita gali, kita tingkatkan. Supaya apa? Apapun yang kita hadapi, kita bisa mensikapi dengan baik. Apapun yang kita miliki ketika kita tidak bisa menggunakan, itu juga muspro, percuma.
Kita punya mobil mewah, tapi tidak tahu cara mengendarai yang bagus sesuai yang dikehendaki oleh mobil tersebut. Itulah yang nanti akan kita gali. Dari bahasan itu mudah-mudahan apapun nanti meskipun sedikit atau banyak itu bisa menjadikan ke depan nanti untuk teman-teman ini jauh lebih baik lagi, jauh lebih maju lagi. Kita mulai saja dari yang pertama, tuning system yang erat kaitannya dengan loudspeaker, dengan power amplifier. Lalu setelah itu kita mengenal yang namanya crossover, equalizer, dan lain-lain. Nah di dalam yang namanya crossover sendiri itu dibagi ada beberapa macam. Ada yang namanya crossover pasif, crossover aktif, atau yang lebih dikenal sekarang itu yang lebih dibilang sempurna itu adalah Digital Loudspeaker Management System atau disingkat DLMS. Yang mana nanti dari keduanya tersebut itu sebisa mungkin dengan waktu yang ada kita kupas secara tuntas. Karena waktunya nanti sampai sore Pak ya. Loh kandhani mula piye Pak John? Bener. Mboten mungkin bocah-bocah engko nek takoni sampai bengi engko nek bengi dilakoni sampai esuk. Betah nek bocah-bocah niki. Jadi di sini nanti banyak dari saya pribadi juga semalam sempat ngumpul, ada dari teman-teman paguyuban apa tadi Ombro Community, paguyuban Ombro. Semalam juga ada bahasan masalah power rakitan dan lain-lain, berkenaan dengan servis dan lain-lain. Ini suatu hal yang patut untuk dibanggakan. Dalam artian dari pemahaman-pemahaman tersebut itu ketika ada kekurangan, ayo kita gali. Ketika ada kelebihan, itulah nantinya yang akan kita bawa untuk kita menuju lebih baik lagi ke depan. Yang namanya crossover, teman-teman sendiri sudah banyak yang mengetahui. Pasti wis akeh sing paham nih crossover nggih. Iki tenan apa ora bocah-bocah iki? Iki jangan-jangan niku ngapusi. Oh, asal muntir. Asal muntir pokoknya penak ya. Tapi dari situ itu adalah modal kita sebenarnya. Terkadang kita itu tidak tahu yang kita lakukan itu sudah benar, tapi ketika kita melihat ini sebenarnya apa yang kita lakukan ini apa, kok ini bisa bikin enak, ini bisa bikin audio sound ini menjadi benar dan bisa dirasakan. Nah, yang perlu diketahui yang namanya crossover itu sendiri adalah merupakan batas dari tiap-tiap output yang kita gunakan. Mulai dari komponen yang terbesar hingga komponen terkecil. Mulai dari subwoofer hingga compression driver atau yang lebih dikenal dengan tweeter. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam crossover itu sendiri mereka memiliki nilai banding yang masing-masing. Yang mana nilai banding itu memiliki titik-titik poin tertentu dan memiliki karakter suara yang berbeda-beda. Kalau di dalam crossover aktif biasa atau yang disebut dengan analog, itu kita biasa menggunakan dengan sistem link. Bisa dibilang dengan cross link.
Artinya ketika kita menggeser salah satu parameter, yang di dalam parameter atau potensio itu sendiri ada tulisan frekuensi-frekuensi tertentu, itu salah satu di antara output ini akan mengikuti. Itu yang dinamakan link. Nah, ini merupakan keterbatasan dari sistem kerja crossover analog. Nanti kekurangan dan kelemahan serta kelebihan akan kita bahas semua sampai ke di LMS. Yang pertama, nilai cross point sendiri itu memiliki titik yang berbeda-beda. Yang artinya titik berbeda itu mulai dari nilai oktav yang berbeda dan jenis yang berbeda. Perlu diketahui di dalam X-over sendiri itu sendiri, di dalam crossover kita mengenal yang namanya 3 jenis. 3 jenis karakter crossover point. Yang pertama ada bezel, ada butterworth, dan yang ketiga ada link reel atau link width. Yang mana dari ketiga ini memiliki karakter yang berbeda-beda dan titik yang berbeda-beda. Sama-sama kita meletakkan di angka minus 12 dB per oktav. Itu dari ketiga ini memiliki titik landai yang berbeda-beda. Iki gak Pak John, gak enak papane iki. Gak enak papan wis digambar ngene dhewe diawur. Lho, enten. Lho disediani papan. Ah rugi ki aku takok papan bereng Bang. Kuwi akhirnya dadi gambar iki kok. Muga-muga gak enak spidole. Nek gak enak spidole kan gak sida gambar. Tapi teman-teman di sini yang terutama untuk yang kali ini hadir ini yang sudah banyak digunakan itu DLMS atau crossover. Crossover, angkat tangan. DLMS. Pakai sing nganggo DLMS. Berarti sing nganggo DLMS ya asline wis ngerti. Nggih. Cuman sengaja nggarap wong anjene terakhir. Ndak apa-apa, nanti dikupas bareng-bareng karena mungkin dari teman-teman ini sudah ada paket komplit. Artinya ada yang tukang bikin power rakitan, ada yang tukang bikin crossover dan lain-lain. Ada semua ya? Yang tukang bikin box ada. Yang biasa bikin crossover pasif ada. Yang biasa ngerakit power, oh komplit guys. Yang biasa ngerakit crossover rakitan ada. Iki nek komplit nek enak londo gak payu. Ndak apa-apa. Kim Gumko gak temok spidole. Intinya dari gambaran ketiga poin tersebut itu, itulah nanti yang akan membawa teman-teman itu mengetahui bagaimana cara kita mengoperasikan menggunakan. Karena apa? Yang nantinya akan kita operate, yang akan kita operating itu, yang kita operasikan adalah bagaimana cara kita menata yang namanya crossover point itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita gunakan. Entah itu sesuai dari loudspeakernya atau dari boxnya, atau loudspeaker dengan box yang didukung dengan power amplifier. Karena dari beberapa poin itu tersebut banyak sekali. Dari power amplifier sendiri itu
mulai dari kelas masing-masing, mulai dari A, B sampai dari kelas I itu memiliki karakter yang berbeda-beda semua dengan sistem yang berbeda-beda semua. Selamat datang Mas Adi. Neng guri ngarep gini loh. Nah ini kok Pak di seret tengah ngajeng mriki Pak. Kersane ngopi-ngopi mriki Pak. Nanti akan ada rekan kita juga yang nanti bisa untuk memperjelas. Jadi gambaran daripada crossover point itu sendiri, itulah yang wajib untuk kita ketahui dan yang wajib untuk kita benar-benar memahami, karena dari situlah kita bisa membunyikan suara itu dengan baik. Kalau ketika kita salah dalam menentukan crossover point, nggih. Siap matur suwun. Nggih. Monggo matur suwun. Selamat jalan, hati-hati. Nggih. Nggih, terima kasih Pak. Hati-hati di jalan. Selamat jalan untuk Bapak Camat beserta rombongan. Acara seperti ini didatangi dari pihak pemerintah. Anniversary pertama. Juara. Karena terkadang jarang sekali Pak. Terutama di Jawa itu jarang sekali. Ya mungkin ada hanya perwakilan saja, tapi yang rata-rata itu jarang memang. Apalagi ada seremonial seperti ini jarang. Ki lagi golek toh. Iki jane gak usah emang. Malah angel kabeh iki. Kuwi tokone tutup. Lah iya iki sing angel iki. Sekarang untuk jauh lebih singkat saja, biar waktunya ndak panjang. Waktunya panjang ndak masalah, tapi yang penting ada komunikasi ya. Iki tak tua kok sih paling enak. Ini kira-kira teman-teman itu menghendaki dijelaskan atau langsung mau tanya jawab? Mau penjelasan dulu. Ada? Oke. Dari sekian banyak teman-teman ini yang sudah mengenal, yang sudah mengetahui dari 3 poin dan 3 jenis crossover point tersebut, pastinya yang sudah terbiasa menggunakan DLMS ya. Biasa yang teman-teman kenali, yang teman-teman lakukan itu hanya menentukan angka, menentukan dB, memilih, atau bagaimana? Hanya menentukan angka crossover point, hanya ditentukan angkanya saja, atau ditentukan angka, terus ditentukan jenisnya. Yang biasa dilakukan teman-teman itu apa? Hah? Oh, kira-kira feeling. Oh, nah boleh. Feeling, keyakinan, rasa, boleh. Dari teman-teman yang ada di sini sudah banyak yang menggunakan alat ukur apa belum? Belum.
Belum ada yang menggunakan alat ukur. Sebagian ada yang sudah. Kalau sebagian ada yang sudah ini enak. Tapi kita harus berhati-hati. Sebenarnya alat itu juga perlu. Alat itu juga butuh sebagai helper atau sebagai pembantu. Karena kalau setup terkadang kalau kondisi seperti ini aman-aman saja masih. Insya Allah masih aman lah. Feel, rasa, keyakinan itu masih aman. Tapi kalau sudah pilek, ini sudah mulai agak gak beres. Ya, agak soak ya. Nah makanya perlunya alat bantu itu di situ. Tapi bukan berarti tanpa alat bantu itu kita tidak bisa bekerja. Betul. Yang perlu kita cari, yang perlu kita kenali, gunakan dari ketiga poin ini, terutama untuk yang menggunakan di LMS, itu harus dipilih karena di situ ada pilihan, harus dicari. Bagi teman-teman yang menggunakan crossover analog, itu sebaiknya kita cari sesuai dari kapasitas kemampuan loudspeaker yang kita gunakan. Dan bagi teman-teman yang menggunakan crossover analog sebisa mungkin, kalau saya pribadi menyarankan jangan menggunakan sing aneh-aneh. Artinya bokeh ojo ngono ojo ngini. Itu yang nanti akan menjadi kesulitan teman-teman sendiri. Karena yang perlu diketahui dari ketiga poin ini, dari ketiga jenis ini, itu memiliki poin yang berbeda-beda. Memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai apa? Nilai delay yang berbeda, nilai polaritas yang berbeda-beda. Ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita hati-hati itu di sini. Kalau di dalam crossover analog, adapun mungkin dari beberapa brand crossover itu ada yang sudah dilengkapi dengan fasilitas delay. Kalau invert sudah rata-rata ya. Invert atau polarity itu sudah rata-rata. Tapi kalau delay itu masih jarang. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya setiap box itu memiliki parameter yang berbeda-beda, memiliki nilai kecepatan suara atau delay yang berbeda-beda. Ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita siasati. Kalau teman-teman menggunakan crossover analog, yang sering terjadi itu terkadang dirasakan ini sudah benar, tapi ada kejanggalan. Dirasakan sudah enak, tapi ada yang kurang. Nah, itu sebenarnya teman-teman itu tidak salah. Menentukan angka tersebut itu teman-teman itu sebenarnya tidak salah. Akan tetapi yang belum kita ketahui, di dalam crossover itu sendiri, itulah yang menjadikan perbedaan, yang itu menjadikan benar dan tidaknya dengan apa yang kita gunakan di dalam loudspeaker dan box yang kita gunakan. Setiap jenis box itu memiliki parameter yang berbeda-beda. Entah itu dari parameter respon frekuensi, impedansi, serta parameter kecepatan suara yang berbeda-beda. Mulai dari direct, band pass, reflect, loaded, vakum. Itu memiliki kecepatan suara yang berbeda-beda. Penempatan posisi loudspeaker kita itu juga menjadikan poin. Dan itu adalah hal terpenting yang terkadang itu kita tidak berpikir bahwa yang namanya di dalam dunia audio
kita harus mengenal yang namanya gelombang suara. Artinya gelombang suara itu getaran dari titik-titik tiap poin frekuensi tertentu. Yang biasanya gelombang suara itu satuan daripada gelombang itu dinyatakan dengan lambda. Teman-teman sudah banyak yang memahami. Mosoi gelombang suara ngene-ngene iki lho. Seperti ini. Oh, grafik. Bukan. Kalau grafik atau gambar itu merupakan bentuk respon. Yang artinya kalau di dalam real time analyzer kita mengenal yang namanya dengan transfer function dan spektrum. Nah, di spektrum itu nampak terlihat grafik. Tapi ini berbeda. Poin paling penting is gampang. Apa sih yang dinamakan angka-angka dalam frekuensi itu? Kok ada angka 20 sampai 20 kHz? Ini sebenarnya apa? Ada tulisan 20, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 116, 125 dan seterusnya sampai 20 kHz. Ini teman-teman sudah mengetahui apa belum? Di dalam angka-angka tersebut itulah kita mengenal yang namanya panjang gelombang suara. Mulai dari 20 sampai 20 kHz. Dinamakan 20, dinamakan 30 dan seterusnya. Itu merupakan getaran penuh. Yang artinya ketika tertulis 20 Hz. Berarti di dalam 1 second atau 1 detik. Panjang gelombang suara itu dia bergetar sebanyak 20 kali. Itulah yang dinamakan frekuensi 20 Hz. Begitu juga seterusnya. Makanya panjang gelombang itu dari bawah ke atas itu dari lebar semakin sempit, makin sempit lagi. Nah sebenarnya di dalam dunia audio itu ini yang jauh lebih penting karena pondasinya itu di sini. Kita mengenal suara middle seperti ini, suara mid high seperti ini. Tapi di dalam kita menentukan terutama untuk parameter pembikinan box, pembuatan box dan lain-lain. Pembuatan box itu hal yang paling tersulit itu adalah pengukuran secara volume, secara bentuk, dan secara gelombang. Itu merupakan poin. Bukan setiap iki speaker gawe no kotak, wah kotak kita enak ini. Pasang speaker. Tapi bukan barang tentu dari teman-teman ini banyak yang mengasumsikan box A ada yang menggunakan. Ketika kita lihat ndelok enak iki suarane, enak. Mulih gawe dhewe ngrewaji. Pasang loudspeaker. Kok gak padha kaya wingi suarane. Di sini banyak yang seperti itu. Lihat. Iki sing aneh meneh iki ndeloke kok adoh. Sone ning kono, ndeloke ning kene. Enak sape. Rewata kok kene. Mau maju jebret, nek gak ngene nggawa rapia. Sret. Oh, iki sak mene iki. Diametere sak mene. Mulih sesuk blonjo triplek. Grek. Puasang dadi kok gak ngene suarane belas. Wingi rong bok iki suarane enak iki kok gak ngene. Iki ono pisan. Alhamdulillah.
Enggak apa-apa. Awalnya itu memang harus seperti itu karena itu perjalanan, eksperimen. Nah makanya di dalam eksperimen itu kan alangkah lebih baiknya ketika kita bereksperimen kita harus mengetahui terlebih dahulu. Makanya terkadang teman-teman itu kalau teman-teman melihat apapun misalkan salah satu atau suatu saat ada konser gede lah. Ketika teman-teman melihat, usahakan sebisa mungkin ketika area venue itu belum ditutup, belum dibarikade, sebisa mungkin kalau memang kita melihat, kita mau sambil belajar. Setelah kita melihat, ketika ada kru, wis pura-pura mbuento ngoten wakoki. Mas ngene iki apa? Ngene iki isine apa? Tahu apa tempe apa? Kita yang sudah mengetahui include di dalamnya isine opo itu pun ketika kita mempraktekkan itu bukan barang tentu harus sama dan suaranya pasti sama, tidak. Beda bahan yang digunakan beda, beda parameter dari pengukuran beda, beda jenis loudspeaker yang kita gunakan itu juga berbeda. Sama-sama loudspeaker 18 in dengan box yang sama-sama diisi dengan komponen yang berbentuk ferit, tapi dengan kerangka atau frame yang berbeda itu juga akan berbeda. Ketebalan ferit dan jenis yoke speaker sendiri itu juga berbeda, membawa pengaruh. Nah ini yang perlu kita pelajari sebelum kita menentukan cross point. Iki crossover dituwoto tenanan, tak toto kok angel itu. Ternyata crossovernya gak salah. Sing salah box karo speakere. Yang harus kita pelajari itu di situ. Ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu, itu kita harus mengetahui sebisa mungkin poinnya kita harus tahu. Kalau kita tidak mengetahui, itu yang nantinya akan revert. Sulit. Kita tahu ini ada masalah, tapi terus apa yang harus kita lakukan? Sing diudek iki tok. Oh, iki nek kebanteran. Dukne kualisere potonge sah sing iki. Oh, sing iki kurang der iki, kurang ngorek iki. Tuambahi ya. Boleh-boleh saja hal itu dilakukan. Tapi kalau kita tidak tahu parameternya, kita tidak tahu kapasitas dan area kerja mereka, bunyi pak, deng 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 muni, sawontek jeder ora bus. Om Jin datang, metu beluke. Makanya kalau di dalam setup, di dalam tuning itu sendiri itu yang jauh lebih banyak dikenal itu basa Londone cut is better, artinya memotong itu jauh lebih baik. Karena dalam kita memotong atau mengurangi salah satu atau beberapa di poin titik frekuensi, berarti kita semakin memperlebar area headroom. Basa gampange, semakin kita memotong, maka kita semakin akan memberikan nafas panjang terhadap loudspeaker kita. Sebaliknya, semakin kita melakukan boost di dalam titik poin tertentu atau di beberapa, secara tidak langsung kita akan mengurangi nilai headroom atau mempersempit nafas loudspeaker. Yang area bandwidth-nya harusnya itu lebar, dia akan menjadi sempit. Wes pulpen. Oh muni pulpen. Apa iki? Apa nulis apa iki Mang kok lali? Hah? Kurang gede. Niki nek kurang gede iki sing puwenake cedakno kamera kuwi. Blek.
Iki mosok gak ketok ya mene iki. Ketok ge. Wah, asline monitor ini kula kurang dhuwur saiki. Ndi to Pak Jon ini lho. Monitore TV ini kula kurang munggah sak til dadi sing guri mriko iki gak ketok. Utawa gak ketoke perkara tak tutupi ngene iki, Mang. Ah ya iki masalahe. Ah, niki besel lho nggih dudu desel niki. Mungkin keliru desel niki. Bahaya mungkin keliru nih. Ah, yang dimaksudkan dengan titik cross point atau titik yang berbeda-beda, kita mengenal seperti ini. Nggih, pasti seperti ini nggih. Titik E. Iki terus nyambung meneh, nyambung meneh, nyambung. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, terutama bagi yang menggunakan DLMS, ini memiliki kriteria yang berbeda-beda, baik dari karakter dan titik landai yang berbeda-beda. Ini yang perlu teman-teman ketahui, karena di sini ini akan berakibat bisa menyebabkan delay yang tidak bersamaan, atau yang jauh lebih parah lagi ini bisa menyebabkan cancelling, yang artinya polaritas menjadi terbalik, sing kudune bener malah dadi kualik. Hati-hati nek ngangge niki. Beda dengan crossover analog. Kalau crossover analog itu sifatnya link ya. Sifatnya link seperti ini. Nah, di dalam parameter crossover analog ini pasti ya seperti ini ya. Ketika kita menggeser parameter ini, secara otomatis ini akan berurutan dan ini akan mengikuti. Kita menggeser parameter low atau low mid, ini secara otomatis kanan kiri ini akan mengikuti. Karena sifatnya crossover analog itu link. Bukan seperti di LMS. Kalau di LMS itu kita bisa memilih. Kita bisa memilih free, bisa memilih link. Itu perbedaannya. Nah, kalau crossover analog kita tidak bisa memilih. Dan rata-rata dia yang digunakan itu dua biasanya. Yang digunakan di dalam crossover analog itu kalau enggak ini, ya ini. Yang rata-rata digunakan. Biasanya ini ada di angka ini. Biasanya di minus 18 yang banyak digunakan. Ini yang harus teman-teman ketahui. Ini memiliki nilai delay yang berbeda-beda. Ketika delay ini berlebih, kita salah menentukan, maka yang terjadi kecepatan dan keterlambatan suara itu akan berbeda-beda. Setelah nanti hal itu tidak terselesaikan dengan baik, kita mengganti ini dengan tidak cara yang tepat, tidak benar, ini jauh akan lebih parah lagi. Misalkan titik pertemuan ini dari subwoofer ke low. Ini kalau tidak benar, harusnya dari titik ini terbentuklah gambar
lurus seperti ini. Tapi kalau ini salah, ini bisa curam seperti ini. Atau sebaliknya. Ini yang perlu dihati-hati. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan alat ukur, pasti mengetahui ini. Yang sudah menggunakan alat ukur, angkat tangan. Nah. Benar seperti ini apa enggak? Yang disebabkan ini sebenarnya adalah yang paling baku utama itu dari box. Yang pertama. Yang kedua, selain daripada box adalah ini. Penentuan di titik crossover ini. Di titik-titik inilah nantinya yang akan membawa dampak terhadap box dan loudspeaker yang kita gunakan. Ini yang perlu benar-benar dihati-hati. Ini poin daripada tuning sistem itu di sini. Nah, setelah kita mengenal ini, selanjutnya kita akan mengetahui dan akan mengenal bagaimana cara kita melakukan ini. Menentukan ini itu akan kita lakukan. Yang mana dari box dan lain-lain yang kita gunakan itu pasti beraneka ragam. Di sebelah ini, di sebelah itu ngono. Ini kalau secara penataan, secara tata letak dengan tata letak yang sama, ini hasilnya sudah berbeda. Artinya hasilnya sudah berbeda itu apa? Hasil daripada nilai-nilai parameter tiap-tiap output ini sudah berbeda-beda. Sing niki subwoofer jenis horn. Jenis horn niki gajah. Horn dhuwure horn. Sing nika horn niku lopeke horn pisan. Ndak. Model gajah pisan sing niku dhuwure direct. Antara kedua ini sudah berbeda-beda parameter. Belum lagi nanti ditambah dari komponen loudspeaker dan power amplifier yang kita gunakan. Kalau dari bahasan semalam saya mendengarkan dari berbagai jenis power itu macam-macam. Banyak kekurangan, banyak kelebihan dari berbagai jenis kelas. Mulai dari kelas A, B sampai I. Itu berbeda-beda karakter. Nah, dari berbagai macam jenis bentuk itu yang akan menentukan itu kita sendiri, teman-teman sendiri yang akan menentukan. Yang menjadi poin penting adalah gunakan parameter ini dengan tepat. Artinya dengan tepat apa? Ketika teman-teman menggunakan crossover analog, usahakan teman-teman menggunakan jenis box yang mana dari jenis box tersebut itu memiliki kecepatan nilai yang sama. Kecepatan nilai suara. Iki kira-kira teman-teman ini di samping daripada gelombang suara, teman-teman ini sudah mengetahui kecepatan suara apa belum? Banter pokoknya ya. Niki ngapunten. Panitia niki menyediakan kopi napa mboten? Gak maksudnya kangge teman-teman. Kangge kok
Niki mungkin nek kanca-kanca ngeten niki tambah gak mlebu, suwo paneng mau tenteng ngene tok. Kur ngowonteni tok. Oh ada, tenang, enek kawan-kawan. Kopinya ada. Jadi intinya yang kita ketahui nantinya akan kita bawa ke apa yang kita hadapi itu harus benar-benar sesuai. Yang pasti terjadi banyak permasalahan itu terutama ketika kita menggunakan hardware yang berupa analog itu adalah yang mana jane meskipun awak dewi ki ning desa, awak dewi itu di tingkat kecamatan. Jane pengennya nggih wapi, oh pengen gawe lenre kaya kae. Oh pengen gawe box subwoofer model kaya iki. Disumet nganggo crossover analog, bingung akhirnya. Iki kok gak ketemu, iki nek tak unekke ijen enak, tak tambahi sing iki kok ngene suarane. Nah itu adalah contoh-contoh yang mana kita menginginkan sesuatu tapi apa yang kita lakukan itu kurang tepat. Bukan salah tapi kurang tepat. Ini tidak salah karena memang crossover analog itu juga sebuah alat yang digunakan untuk membatasi area-area kerja dari loudspeaker yang kita gunakan. Yang paling baku yang harus kita tahu itu kita harus tahu area kerja dari tiap-tiap output yang kita gunakan. Mulai dari subwoofer sampai ke compression driver. Itu yang harus kita ketahui. Kalau secara sistem teman-teman di sini akeh sing nganggo crossover, pasif utawa by M. Oh. By M. Niki enek speaker cilik ning kene iki. Niki Mas Adi. I coax. Oh, coax. Soalnya kok cilik. Coax itu kepanjangan dari koaksial yang artinya satu speaker niku ten gene ngarepe daun niku mpun nenten cucuke mpun nenten compression driver. Jadi meskipun satu loudspeaker itu sudah bisa digunakan untuk dua karakter atau dua output. Nah pemilihan-pemilihan itulah dari sistem teman-teman itu yang memang harus kita pelajari. Secara sistem semuanya tidak ada yang salah dan tidak ada yang ceritanya gak enak. Kabeh niku nggih enak kabeh. By M nggih enak, pasif nggih enak. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau secara by M, kelebihan daripada by M itu secara setup kita tidak terlalu pusing. Artinya tidak terlalu pusing niku ketika sampean bunyikan compression driver, karakter komponen dan power M-nya itu dia langsung bunyi. Beda lagi dengan crossover pasif. Ketika kita menggunakan crossover pasif, itu harus dicari reset secara tepat. Agar apa? Agar dari proses crossover yang melalui indukstansi ini, itu tidak merubah warna dan karakter dari loudspeaker. Bocah-bocah nih gile. Masih banyak yang menggunakan by M ya. Untuk teman-teman rata-rata sistemnya by M semua. By M total ya ini. Yang datang ke sini rata-rata by M ya. Yang tukang bikin crossover pasif ngacung.
Oh, gak ngacung, mau tak takoni iki sing gawe crossover pasif ono saiki gak ngacung. Oh, ngapusi to. Endi sing tukang gawe iki? Ya, tukang gawe cross. Sakne ra payu. Jadi begini, sebenarnya kalau untuk teman-teman sendiri, jujur, sing sampean pengine itu kerja sampean ribet, penak, utawa simpel penak. Iki nek simpel penak ngene iki angger pokoke dicolok muni ngoten nggih. Ora storing nggih. Mboten distors nggih. Iki soalnya bahasanya dua, ada storing atau distors. Nek distors itu berarti gembrawak, nek storing berarti feedback. Yang sering di sini nopo? Oh dua-dua nih, kono distors kene storing. Oke. Berarti setup 1, 2 ini belum berjamaah. Iki gak gelem dadi makmum kono moh dadi imame dek. Ini nanti yang akan kita bahas. Jadi kelemahan daripada teman-teman sendiri itu hampir rata-rata itu sama. Podo aku biyen yang ngono. Bukan storing, tapi suaranya gak podo. Teman-teman di sini ketika melakukan setup terhadap sound system kita, iki sing roto-roto di setup itu semuanya atau FOH tok? Ayo gak podo ngaku kabeh, mau yang biasa sampean setup neng omah angger anu dipasang Jackson, iki sing sampean setup kabeh utawa FOH tok? Syukur. Ini yang perlu untuk diluruskan ya iki. Penyebab sistem dari teman-teman itu mengalami kegagalan atau teman-teman mengalami kesulitan, iki memang angele karena sebenarnya kita belum tahu. Harusnya yang paling bener iki nek gelem ngetok ke FOH ini ya monitornya jajar neng pinggire. Suara ini keluarnya harus sama. Meski tidak bisa sama sekalipun, parameternya ini tidak boleh bergeser jauh. Mengingat apa? Rata-rata kalau di hajatan yang kita gunakan adalah single mixing console alias mixer siji nggih. Salah dhewe. Ngarep kebanteran Twitterin jero haine tambahi Mas buka to. Akhirnya nopo nek enten speaker brodol nopo tukang sepul terus ngene. Sesuk ngono neh wae wah. Sing tukang sepul seweneng. Sing tukang dandan power nggih seweneng. Tapi kan terus yang duwe susah. Akhirnya tuku promak ngempet. Nek gak kembung ya senep. Mulai besok setelah kita pelajari ternomah sone udah dipasang dhewe-dhewe. Mboten usah akeh-akeh. Misale sone niku kok duwe 4 stick, punya 4 stick, wis pasangan siji ya. Tapi pinggirnya jejeri monitore. Nek mantun ngeset niki monitore diset, mungkin kayak diunekno bareng. Suwarane niku perbedaannya ora oleh kene abang terus kene ijo. Nek sing mriki abang itu weges, sing kene abang tapi rada remeng-remeng. Gambarannya seperti itu. Itu bertujuan apa? Yang namanya sistem kalibrasi itu atau penyamaan sumber bunyi itu yang akan memudahkan kita dalam bekerja.
Niki nek suarane podo secara otomatis nek dhuwur kebanteran Twittere, ten ngarep pasti kebanteran. Jangan berkebalikan. Iki nek gini konco-konco mesti neng ngarep haike koyok kurang iki. Sret tewambai neng guri roroh nging. Karena biasanya rata-rata hajatan niku yang sering saya temui. Iki nek nyetel middle do ra ukuran bantere. Padahal sebenarnya mid itu tidak sekeras itu. Tidak sekencang itu yang namanya bunyi mid. Ya nek mboten percaya. Mid buanter nggih. Middle oh pengen banter. Mboten sangel-angel. Middle Twittere sampean pateni, sampean mute. Middle banter ta, Kak? Middle iki mun jelas banter iki. Dirungokno ketok banter nih, wis dibanter nih. Tapi dirasakno banter ketika Twittere muni. Jajal Twittere aman wateni. Banter napa pilek? Berarti asline sing marai swara genah niku kudu middle tok napa middle sak Twittere? Mid sak Twittere. Lah terus pertanyaannya kenapa kok mid tok sing digetne? Ini gitu. Aku ya seneng ya sedih ya campur senep ya gini gitu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya kapasitas yang dinamakan flat. Usah dia mboten usah mikir flat iki kudu ngene, kudu kewenceng ngene ndak usah. Tapi setidaknya kita tahu dan kita berusaha membiasakan diri mendengarkan audio yang benar. Elek-elekane nek mboten duwe headphone sing apik ya duwe speaker elek-elek lah. Sing sekirane ten omahe kena dirungokno alon-alon, oh iki bener, iki bener. Yang menjadikan bandwidth di area middle itu lebar. Itu sebenarnya bukan kok mite sing buanter. Tapi beban frekuensi di area mid dan mid high itu yang menjadikan suara itu menjadi lebar atau bisa nampak di depan. Koyok suara ning ngarep gitu. Nah tapi nek Twitternya dipateni nggih terus bisu. Dan setup seperti itu akan membawa kerugian besar terhadap kita. Contoh, ketika setup di dalam loudspeaker teman-teman niku kok nonjol ten kene mite, sudah bisa dipastikan ten kene rekaman suarane mite tambah mendelep. Mungkin begitu juga ketika setup subwoofer pun geden-gedenan pun banter-banteran, bisa dipastikan hasil daripada recording niku mungkin subwoofer kempes. Karena apa? Harusnya kita melakukan cut bus atau melakukan pemotongan, pengurangan atau penambahan itu harusnya diproses mixing. Lah nek sakniki urung mulai mixing lagi disetel musik dhuwur subwoofer wis gede. Lah iki kendang lagi dibuka oh geden iki. Kira-kira nek gegeden yang dilakukan oleh teman-teman mengurangi low-ne di channel kendang atau ngedukne kanggone DLMS atau dari power mixer toh. Wah, salah dhewe akhirnya dadine rekaman kok ngene, gak enek sape rekamane. Itu hal yang salah. Hal yang tidak seharusnya dilakukan. Artinya kalau pengen seperti itu, pengen banter ya wis banter nonton kongkong mixer. Karena kalau kita sudah lari ke area yang dinamakan mix atau proses mixing, balance, itu yang dilakukan ya harus di mixer. Ojo utek-utek di LMS meneh. Sistem itu harus pertama kali kita bangun dulu.
Karena sistem itu merupakan pondasi. Sistem tuning itu pondasi. Ibaratkan sebuah rumah, ki nek pondasine gak kuat masih ditumpaki boto nggih rubuh. Akhirnya speakernya jebol, storing, nggak powernya trouble, protek. Itu banyak faktor. Yang terutama yang sering dialami dan sering kali terjadi adalah itu. Proses tuning yang tidak selaras. Artinya tidak selaras itu kita tahu kita menggunakan mixing console itu hanya satu. Artinya ketika kita melakukan satu pergerakan, iki dikurangi, secara otomatis dari keduanya ini akan berkurang. Benar. Ketika middle dikurangi secara otomatis middle di area FOH dan middle di area monitor akan berkurang. Itu pasti. Karena yang kita potong dari mixer. Lah yang susah ketika loudspeaker ini tidak selaras, artinya bunyi itu tidak berimbang antara bunyi yang di depan dengan yang di belakang. Itu kita akan kesulitan. Makanya kalibrasi itu penting. Penyamaan sumber bunyi dari berbagai jenis box, dari berbagai jenis power, itu yang harus kita lakukan. Kalau itu kita tidak lakukan, maka selamanya kita akan kesulitan di dalam kita bekerja. Mesti yang sering terjadi di hajatan, teropan, itu yang sering banget terjadi seperti itu. Yang artinya teman-teman ini banyak mengalami kendala, banyak mengalami kesulitan. Yang mana untuk menyelesaikan kesulitan itu iki bar tanggapan gini, tanggapan gini, tanggapan gini. Iki gak temu-temu. Kok ngene meneh to? Kok ngene meneh to? Nggo tanggapan A. Ki sing sering storing itu Twittere. Cilikno. Lah yang susah lagi iki musuhnya artis mesti. Nek gak artis tukang kendang. Nek gak tukang kendang tukang suling. Loh, banter. Omare mumet. Itu disebabkan karena hal itu tadi. Karena apa? Karena teman-teman tidak melakukan proses penyelarasan atau proses kalibrasi. Kalau itu dilakukan, maka hal-hal seperti itu tadi tidak akan terjadi. Akhirnya nek terjadi storing nopo? Teman-teman terjadi storing pun itu ketika menyiasati itu masih banyak yang salah. Banyak yang kurang benar. Ketika storing yang dilakukan paling awal teman-teman itu apa? Mute. Selain mute dikurangi apa nih? Fader, gain. Fader ya. Nah, nih, iki ibaratnya wong loro ya, ibarat wong loro. Iki wonge lorone ngeluh tapi ditambani paracetamol. Iki podo-podo marine Pak, sama-sama bisa sembuh, tapi sembuhnya bukan secara benar. Marine goro-goro apa? Setiap obat itu memiliki efek samping yaitu ngantuk. Marine yo kur ngantuk tok iku turu ngene, melek yo umat neh padha wae. Padha kali niku. Feedback cilikno kene ne jebret. Konone brok-brok Mas tambahi ya, sampean tambahin neh to akhire. Tambahin nyedek feedback neh cilikno neh. Lagi terus bare kapan? Lah masuk kok operator ora kober nyumet rokok. Yang ngopeni fader mek gain ngene tok. Engko pegel-pegele nek anu yo nek gak enek ati terus diberoki bocahe. Dek monitore iki lho rada adepno rono. Nah sing main yo terus keleng-keleng karepe piye monitor diadepno rono. Jangan sampai
Hal ini nanti setelah dari sini wis pokoknya mulai do balapan dhewe-dhewe. Maksudnya balapan notosone, ditoto dhewe, sak monitore. Umarai sing seneng-seneng niku kan ngarep sing dipikir. FOH iki kudu enak soalnya iki dirungokno wong akeh. Itu kurang bener. Perlu diingat apalagi kalau ketika kita live itu yang namanya sumber bunyi itu dari stage atau dari panggung. Iki nek sing nabuh penyanyine purek, sing ngendang ora patek cocok, ki yo ngene tok. Penting bayaran. Penting bayaran. Iki nek wis ini terjadi, enggak mungkin Mas sone iki apa enak tekan di wong nabuhe wis ngawur kok. Kita tidak menyalahkan juga. Masalahnya Arab ditabuh bener iki gak kena dirasa blas iki. Ya ilah oh kendang ini di par iki. Gak enek suara blas kok moro-moro ngung. Akhirnya nek ngung terus dicilikno ya sedih to. Engko nek wis kene wis aman ngono. Iki pemain resah. Ora koyo maneh, ora koyo maneh. Niki wis mari, engko gentenan penyanyi nyedak apa ngono ora enek apa-apa. Feedback. Sing diincer kalih operator niku rata-rata mic mesti vokal, kendang, suling, wis mesti. Karena rata-rata titik storing atau feedback iki meh padha. Mid low, mid high. Kisaran area 250 sampai 4 kilo. Niki area-area yang jadi bidikan dadi tukang ngincer operator titeni kon nek feedback. Sret langsung kene. Tapi kita ndak tahu sebenarnya proses itu terjadi hasilnya ya gara-gara salah kene dhewe hasilnya. Tapi kita tidak berpikir bahwa ternyata pentingnya sebuah tuning itu di situ. Nenek niki suara niki pun podo kali mereka. Artinya ini ketika diukur pasti bedanya hanya sedikit. Lah yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang rata-rata menjadi tumpuan niku sing mare kuwe tok beda niku Twitter middle. Nek mid niki kapasitasnya pun boten podo niki biasanya yang sering bermasalah gede ten mriku. Nek subwoofer malah gak begitu masalah, kadangnya sampai kebacot ngarep niku ten ngguri panggungnya koyo digebuki ngono belang bauan ter. Tapi ten ngarep sudo. Barake mengguri kabeh. Gasnya malah kualik, ngegasnya ngegas mundur, gak ngegas maju. Nek memang terjadi seperti itu jalan keluarnya kudu diwalik aja timbang angel. Darurat kok, darurat urgen kan boleh. Pokoknya sementing powernya aja diwalik, nek powernya diwalik ngeten gak ngaruh kaya. Ngutang spekone nang ngarep kabeh. Mungkin daripada kejadian-kejadian itu mungkin dari yang namanya penentuan crossover dan lain-lain yang menjadikan di situ ada perubahan. Mungkin dari teman-teman ini wis gatel lambene enek sing pengen takok monggo. Soalnya kopi nih ya wis teko, nggih lho. Aku sing kono ngenteni giliran. Nggih. Pokoknya kudu soalnya nopo rata-rata pertemuan seperti ini niku nek kok memang apa? Nek memang terlalu nguweten ku tambah ora teko biasane. Kur muweten teng tok sawa paneng tok. Ki. Efeknya kurangnya efeknya. Nah, neng bus efeknya langsung dikurangi. Serut. Halo, tes. Oke. Sudah bisa bertanya? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya M. Hasim dari Samudra Musik Bandar Surabaya. Pertanyaan saya di sini mau menanyakan tentang bagaimana caranya memadukan antara dua box subwoofer yang berbeda menggunakan secara piling dan juga secara alat ukur. Sudah? Sudah, Oh begitu ya. begitu aja dulu. Dua jenis subwoofer. Iya, ini kalau tiga kebanyakan bingung. Dua subwoofer ini dari yang berbeda ini gak, gak. Dari dua box yang berbeda ini dilakukan setup secara satu output atau dua output. Cara dua output, Dua output. iya. Tujuan daripada penggunaan box speaker yang berbeda itu apa? Karena punyanya, seperti itu. Oh ngono. Ya. Gak sih. Aku kadang ya aku ya kudu tak gepuk ya kudu piye. Ini terkadang ketidakjujuran gitu. Memang punyanya itu, tapi kan gak mungkin duwene kuwi iki nek barang niki gak digawe gak enek tujuan itu kan gak mungkin. Masa aku dibujuki. Tujuan sampean bikin box itu dulu onoke kuwi. Niki tujuannya jane awal karepe piye? Oh iki sing tak gawe gler iki sing tak gedek ngono karepe. Nggih. Nggih. Lah lak yo ngono aku dibeliduki meneh. Ngono kok ngene jarene eneke kuwi jare. Oh, nggih, oke tenang. Kalau tujuannya memang seperti itu, sebutkan boke napa? Yang satu boxnya tipenya kalau lihat di YouTube katanya lak. Ya, Terus yang satu NMAX. yang satu NMAX. Ya, Berarti single double. iya. Pakai 3 box main 4 ohm 4 ohm. NMAX single toh? Iya. Singlenya ditumpuk. Tumpuk Terus lake di atas. di atas. Nah, berarti tujuannya karepe horke nganggo NMAX, jeduke nganggo lak ngoten. Maksud Ngene kan penak. Jelas maksudnya. Yang harus kita tahu, nek paling mudah kalau ketika menggunakan alat ukur ya kita ukur. Ya. Lah kira-kira sing dipingini ngangge alat ukur nopo gak? Pakai alat ukur, Pak. Pak Dodot. Di setup pakai alat ukur. Iya. Sampean batasi kinerja yang bawah itu tidak melampaui batas dari subwoofer. Yang artinya kalau sampean ning ngisor niku pengene gler, jangan melebihi 80 Hz. Jangan sampai lebih dari 80 Hz. Niki berarti kan nek karepe nek dinggo dangdut yo. Nek dinggo DJ ngono karepe ya. Iki angel meneh. Sing ngene iki seweneng kok. Yang bawah nek sampean pengen memang NMAX itu diporsikan di bawah. Alangkah lebih baiknya letakkan cross point itu di bawah 80. Sampean bisa taruh di 70 atau di 75. Hah? Terus 30 batas bawahnya. oh, batas bawah. Batas bawahnya jangan di 30, Pak. Niki mungkin semut gak kerungu 30 niki. Ini. Sampai menentukan cross point ya. Menentukan area subwoofer. Nanti dibantu. Kok dibantu Mas Adi. Sampai menentukan crossover point.
semakin sampean berangan-angan berasumsi. Misal ini ya, sampean alat ukur, tak ukur iki bener Cak. Iki sak mene munine. Jangan. Meskipun itu diukur jres maksimal semono, saya yuk tidak punya keyakinan teman-teman ini bener-bener konstan. Artinya bener-bener, iya aku kok sak mene muniku, gak percaya blas. Munine kok mesti lebih daripada pengukuran itu, ya apa enggak? Nah ini terus fungsinya alat itu diukur terus gue apa terusan? Jadi kalau teman-teman melakukan pengukuran, melakukan tuning di luar, ya tuning secara maks. Jadi nanti sampai niki mainnya ya ning sakmono kuwi. Tidak boleh lebih dari itu. Itu nanti baru benar-benar tuning sampean itu berfungsi dengan baik. Artinya kalau memang nanti tunnya itu mau berlebih, ya berarti sampean harus punya insting atau punya feel. Oh, engko mainku sak mene dB. Iki tak ukur sak mene dB. Sampean bisa lihat dari titik roll off-nya. Oke, roll off-nya sak mene. Perlu diingat, semakin SPL itu meningkat memuncak tinggi, bandwidth daripada komponen loudspeaker teman-teman itu akan menyempit. Oh gak kok tambah ombo. Makanya banyak loudspeaker atau box liner subwoofer yang sudah jadi itu pasti ada tertera. Respon frekuensi sekian sampai sekian, posisi di minus sekian dB. Lah niki dengan asumsi dibatasi segitu mergo apa? Karepe mriko engko lek kon nggawe iki sak mene dB ya berarti aja mbok setel sakmono. Karena semakin dB itu memuncak maka area atau bandwidth lebar area frekuensi kerja loudspeaker itu akan secara otomatis menyempit. Misalkan contoh sing akhirnya bisa aslinya bisa respon 30 sampai 4 kHz. Itu hanya bisa di 50 sampai 1,5 kHz. Itu seperti itu. Lah nek pengen aman Pak, selama ini yang sampean gunakan dengan 2 subwoofer niku ini pernah terjadi trouble enggak? Subwoofer Urung tahu yo. Alhamdulillah sampai hari ini baru kobong 1. Sudah 1 tahun dipakai. Cuma masalahnya suaranya itu 2 Cak. Kapan suara mak duk itu suaranya enggak duk itu enggak bareng. Duduk. Ya itu masalahnya. Ngene iki lho. Mulane penak bolonan aku Mas Adi. So, yo ngene iki goyon tok ngene iki lho. Jadi intinya Pak, itu sampean setup di DLMS, setupnya gimana? Ada delay? Ya ada delay itu permasalahannya kan delay itu saya lihat di apa namanya di komputer. Ya. Itu ada pasa. Nah pasa itu di antara 2 box itu nggak mau nempel. Jadi cuma ada nempelnya kadang-kadang kalau digeser ada nempel di 100. Kadang digeser subnya wapi engko low-nya nggak bagus gitu. Ya itu tadi terjadinya. Tapi kalau untuk subwoofer DJ mbuh pokoknya. Aku tahu di sana ini tonggone sing nanggap gendenge rontok. Lek pas masalah subwoofer, masalah kendang itu masalah saya. Lah intinya sing sampean kehendaki itu 2 subwoofer ini atau subwoofer ini bertemu dengan low yang dikehendaki itu. Subwoofer itu bunyinya bukan dek tapi drut. Ya kalau di tempat saya itu yang namanya speaker 18-an itu ya harus bisa jeduk, harus bisa gler. Jadi duk gler gitu. Oh, okay. Begitu. Ya, jadi frekuensi waktu saya potong di 115 sama-sama sama 30 sebawahnya. Dua-duanya sama? Sama. Lag dan NMAX-nya sama? Sama. Lah terus kan ya rugi, tujuannya mau apa? Ya mau banter.
Iki. Kandani sing penak tapi butuh bodrek yang ini Mas Adi. Enak tapi butuh bodrek. Ini begini. Perlu diingat, sampean kalau melakukan analiser ya, melakukan analiser itu per box atau keseluruhan? Per box. Enggak. Maksudnya NMAX dulu, nanti baru Ya. lak dulu. Nah, di situ sampean tahu ndak ketika membunyikan NMAX itu sampean memasukkan insert delay-nya itu delay-nya ketemu berapa. Terus kalau sampean nganaliser lag itu delay-nya ketemu berapa. Sampean merhatikan itu ndak? Ya, perhatikan. Yang jauh lebih cepat yang mana? Jauh lebih cepat yang lak, bukan, yang NMAX. Lagnya terlambat, rodok terlambat. Berarti sampean menggeser delay yang NMAX. Iya, sementara NMAX yang di bawah. Enggak, di DLMS-nya NMAX-nya di delay apa enggak? Di delay. Delay berapa? Pengurangan, jadi seumpamanya lagnya itu 60, terus umpamanya si NMAX-nya itu 50, ya udah berarti itu aja tak kurangin jumlahnya itu terus tak kurangin. Ketemunya itu seumpama 10 milisecond, ya itu tak ikutin. Jauh banget. Itu posisi tumpuk kan Pak? Iya benar tumpuk. Sampean kalau tahu perhitungan panjang gelombang, sampean melakukan penggeseran delay sepanjang 10 milisecond. Itu sampean sudah membalik fasa dan mendelay lagi sampean sudah. Sampean sudah membalik polaritas, masih sampean delay lagi. Kalau sampean delaynya terlalu jauh Pak, sampean jangan melihat delaynya, jangan melihat angka delaynya dulu. Makanya smart, nanti saya tak minta tolong sama Mas Adi. Banyak yang mengetahui proses pengukuran itu, tapi untuk penentuan kita membaca itu tidak semua orang Pak. Ini yang susah itu di sini. Sampean melihat delay di sini. Setelah sampean masukkan delay itu ke dalam DLMS, sampean lihat pasanya benar apa enggak? Jadi benar apa enggak kalau sampean bunyikan dua-duanya? Sampean bunyikan satu, pasanya kelihatan kan? Kelihatan. Capture. Terus lagnya bunyikan, ketemu lagi pasanya, capture. Setelah tahu delaynya, sampean langsung insert, sampean masukkan delaynya ke DLMS, sampean bunyikan dua-duanya, pasanya apa yang terjadi? Sama seperti gambar di capture itu tapi nyambung atau putus? Nah, enggak lihat di situ kan? Nah, ini namanya kita melakukan pengukuran tapi sama saja tidak mengukur. Kenapa dikatakan sama saja kita tidak mengukur? Apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang dibaca oleh komputer. Itu yang susah. Sampai menggeser 10 milisecond, itu kalau subwoofer sampai udah jaraknya udah lumayan panjang loh Pak. Nah sedangkan ini ground state, NMAX di bawah, lag di atas. Kalau memang pasanya terbalik, yang satu itu di atas 0 derajat, yang satu di bawah 0 derajat, ya mending dibalik toh. Yang di bawah 0 derajat itu kita invert atau kita polarity. Kalau terlalu jauh. Daripada sampai geser delay sampai segitu jauh. Ya itu yang menyebabkan bunyi druk, ya itu. Karena bunyinya tidak bersamaan, itu yang jadi masalah. Masalah pertama itu, berkenaan bunyi druk. Terus yang kedua, penentuan cross point.
cross point kalau sampean pengen banter, pengen enak dengan komposisi boxnya sampean itu DJ mixernya pakai apa? Mixernya pakai Analog apa digital? digital. Digital. Nggih. Sampean selama ini muter sumber bunyi DJ itu sampai di frekuensi berapa terendah? 35. 35. Nggih. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sampean setup di 30 Hz untuk angka bawahnya? Biar gelernya itu kerasa. Terus kira-kira dari teman-teman ini yang tahu angka frekuensi, tahu bunyi frekuensi 30, kira-kira teman-teman bisa denger enggak? Pak, aku gak melok-melok, arek-arek ilo sing jawab. Aku gak melok-melok wis. Jadi intinya itu seperti ini. Setup itu ketika tidak tepat, satu, power sampean akan bekerja penuh, koyok disiksa. Kembalinya, gensetnya sampean, dieselnya sampean, melet-melet gak karu-karuan. Tapi tidak mengeluarkan sumber suara. Sampean menaikkan angka frekuensi di mixer itu 30 misalkan ya. 30 sampean bos. Secara otomatis output mixer itu akan memerintah ke DLMS sampai menuju ke power. Power ini tetap merintah ngeluarkan Pak. Tapi nek speakernya sampean wis dada-dada melet-melet ngene sapa sing arep omong? Yang sering terjadi pasti seperti itu kan. Coba besok sampean praktekkan, sampean terapkan. Bunyinya NMAX kalau sampai di 115 ya? Iya. Kalau sampean cut sampai di 115 itu suarane subwoofer niku ten dodon apa ten kuping? Lah lagi gak betah no, nyogrok. Kalau sampean pengen itu untuk area bawah, nak sampean pengen rodok dak nggih, pengen awur-awuran, sampean cut di 80 atau di 85 paling tinggi untuk NMAX. Siap. Bawahnya sampean taruh di 40 saja. Lah nanti untuk lak sampean bisa taruh geser angka frekuensinya itu. Kalau misalkan bawah sama-sama 40-nya, atasnya sampean tinggal naikkan. Tapi ingat, nanti sampean harus ada salah satu yang dikurangi di titik perpotongan itu, misalkan 85. Terus yang satu sampai ke 100 lebih. Berarti nanti di poin 85 itu sampean harus bunyikan satu-satu. Bunyi 85 itu yang kenceng yang mana? Karena itu nanti sudah jelas dia akan bertumpuk. NMAX ngeluarkan 85, LAC ngeluarkan 85. Bertumpuk dia. Sudah bisa dipastikan di area itu cenderung jauh lebih besar. Itu kalau dia memang benar-benar delaynya ketemu. Karena suaranya sama. Dari sumber yang berbeda. Tinggal begitu saja. Lah nanti sampean buktikan. Dengan sampean taruh di 30, terus di 40, wis sampean gowenjot kayak biasanya deyer. Tenaganya jauh lebih keluar yang mana? Karena kalau titik pengukuran Pak, satu box ditambah 2 box, tanpa sampean harus menurunkan angka frekuensi, crossover yang bawah itu sampean kalau nambah, itu dia alat ukurnya akan membaca semakin turun apa semakin naik? Semakin ke bawah kan? Lah buat apa ini di setup di bawah? Kalau itu benar, satu, insya Allah speaker sampean aman, suaranya bunyi bener, powernya gak ngoyo, desele nggih mboten disekso teman-teman nggih paling wajar lah rodok lesu-lesu saiki. Terus yang perlu dihati-hati teman-teman, di sini mayoritas menggunakan generator set, genset atau diesel.
rata-rata power yang digunakan, yang dipilih teman-teman dengan loudspeaker yang dipilih teman-teman, terutama untuk subwoofer, niki voice coil berapa, terus powernya piro? Voice coil 5 in. 5 in powernya TD Cak. TD berapa? Berapa ribu? Kalau standarnya sekitar 2000 lah minimal. 2000 watt. 2000 watt di 4 ohm atau 8 ohm? Di 4 ohm. Di 4 ohm. 2000 watt di 4 ohm, sampean pakai 4 ohm di loudspeaker 5 in voice coilnya. Kalau voice coil 5 in itu rata-rata satu komponen itu berapa watt? Ada yang 2200 watt rata-rata kalau pakai yang produk umum dipakai di sini. Rata-rata segitu ya? Iya. Berarti kalau 4 ohmnya 2200 tambah 2200. Kan dua komponen. Iya. Nah sedangkan nilai 4 ohm dari power yang teman-teman pakai hanya 2000. Katakanlah 2500. Lagi terus sing sisa iki kon ngangkat sopo iki terusane. Sambatan. Oh sambatan. Yang sulit itu di situ teman-teman. Pemilihan, penentuan itu jauh lebih sulit daripada kita mengoperasikan. Nek dari pemilihan itu sudah tepat, sing ngoprasikne nggih enak, tapi nek niku salah, ya situ budek sing ngoprasikno niku. Jadi ibarat orang belum bekerja penuh, powere sampean niku pun ngoyo sik, wis ampun-ampun sik ngonekne loudspeaker niki. Yang terjadi apa? Nggih tetep mergawe, tapi mergawe ini ngeweten lho loudspeaker. Jadi gerak X-Mark loudspeaker ini sudah tidak pada tempatnya lagi, wis gak beraturan sama sekali. Karena daya penyangganya itu kurang. Ibaratnya padha kalih kula wonge cilik, ki nek kon ngangkat semen 50 kilo, jek kuat paling. Dene kono jek kuat. Nek kon ngangkat semen rong sak, nggih kuat Pak, maksa tapi paling teko kono ambruk. Bedanya itu, podo-podo kuatnya tapi kuat secara benar dengan kuat secara makso. Bedanya cuman itu. Jadi permasalahannya ada dua. Setup subwoofer yang sampean tujukan untuk suara bawah atau suara gler, nggih cross point-nya jangan ditaruh terlalu tinggi. Yang sampean gunakan untuk jotos-jotosan, lah niku lagi sing dhuwur. Nico to Pak, sing ngisor NMAX 2 box, atasnya lak. NMAX 2 box gunakan untuk area kaki sampai weteng iki. Ah, mungkin weteng sampai munggah, niku diwakili lak. Tapi mungkin nek kebacot sampai teko rai-rai bereng, tewok-tewok ngoten. Banter mon. Area bawah sama ndak apa-apa, cross point yang bawah. Tapi yang atas itu yang berbeda. Nek tujuannya untuk yogler ya iku. Tapi nek tujuannya untuk jauh lebih sempurna lagi, harusnya yang digunakan untuk atos, yang digunakan ki jotos, niku cross point bawahnya dinaikkan lagi. Entah di 42 atau 43. Jangan khawatir jere sapa sakmono subwoofer mboten muni, gak orek, sampean jajal mungkin. Mungkin nek kira-kira mboten orek, sampean nyuwun nomor kula ten panitia. WA sopi-soi jangkrik ngomongan kaya untu. Nggih. Sampean coba di rumah. Jadi keputusannya kayak mana ini Cak? Cross point-nya harus ditata ulang, Pak. Enggak, maksudnya
Itu kan enak yang numpuk begini tadi kan dari laknya itu dari 115 turun ke 40 atau mengikuti setelahnya. Cuma NMAX-nya umpama 40 ke 80 terus laknya mengikuti dari 80 ke atas gitu. Lah makanya kan saya tanya tadi, iki subwoofernya ada dua jenis, Oke, NMAX sama LAC. Berarti LAC-nya ini isi speaker 18 toh? bener. Lah nek isi speaker 18 Pak, sampean kerjakan di angka berikutnya ya rugi. Sampean kasih 15 ini enteng-enteng ngeten kok. Jarene pengen horek mbek dek ngene. Siap. Angka bawahnya LAC, kalau tidak sampean taruh sama, sampean kasih space atau diberi restan. NMAX bawahnya 40. LAC-nya atasnya sampean taruh 42 atau 43. Atasnya LAC sampean kasih sampai ke 115 yang biasanya dipakai. Terus untuk atasnya NMAX sampean taruh di 85 atau nek kurang jotos nggih sampean delek tenggone 90 pun. Nah, nanti yang untuk mengikuti berikutnya berarti angka di titik cross point-nya LAC yang akan diikuti oleh low sampai mid high. Berarti kan low pack kan enten dhewe toh? Ada sendiri kan low-nya? Belum ada. Loh, Langsung lin arai. Lin arai sound gantung. oh, ada berapa box? 4 box 4 box, double double 12 apa 10? 12. Oh 12 dipotong di berapa? Kalau suara enaknya tempat saya 311. Wah, Jadi terjadi gap sangat jauh. itu sebenarnya kalau masalah jauh dan tidak itu gak ngaruh Pak sebenarnya Pak. Jadi sampean ngeletakkan cross point ini dimanapun ini nggak ada pengaruh Melayu nih pirang kilo terus engko nek tak unggah ning ini dadi petang kilo ndak. Terus kalau ndak pakai low biasanya laki di setup di berapa? Ya itu tadi 115. Loh jauh no Pak gak nyambung no. Jenglong. Jeglong. Lagi terus kok kendangi sing ngunekno lone sapa iki? Ya iki duk-duke ngene gak enek, sedangkan ngene-ngene iki di angkanya itu di kisaran angka 200 sampai 250 Pak. Alhamdulillah Ya selama bener ya? ini pangki Pak. Hah? Selama ini khusus pangki tempat saya. Ngene. Iki aku terus bolos apa? Bapaknya biasa apa? Remikan. Nggih. Ah, ya sampean rugi Pak nek remikan. Remikan dipotong di 30. Remik sampean potong 50 angin-angin kok. Remik itu bunyinya bukan blur. Dek 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 dek. Ya percuma kan dipotong di 30. Sampean delek 50 itu tambah hanteng seterusnya men. Malah bisa kenceng loudspeaker-e. Sampeyan geyet no ngeten mele sik doyan sik gelem. Ambekane sik ombo, sik duwowo to jan. Berarti yang sering jobnya seperti itu. Iya cuma kan kalau di tempat saya pangki itu biasanya pakai DJ juga. Ada DJ-nya. Oh, ada musik DJ juga. Iya. Ya wis 40 itu tadi. 40 Jak, terima kasih. Jak. Aman. Aman. Cuman yang atas itu memang alasannya kenapa kok dipotong segitu? Kalau diturunin ke bawah sering mati speakernya. Iya. Bahkan paling kuat 2 tanggapan kayaknya udah mati. By M. By M, iya yang langsung power langsung speaker. By M kan? Iya. Sendiri-sendiri kan, mid sendiri, high sendiri kan. Iya. Berarti kan mainnya 4 output itu NMAX, LAC, mid, high. Iya, betul. Harusnya 12 itu aman loh Pak. Berarti dari boxnya. Sampai coba ukur di rumah kalau sudah pernah ngukur
sampean ukur langsung dari power, itu dia roll off di berapa? 164. 164 itu posisi di 0 dB atau bawah? Di 0 dB. Tapi di frekuensi 500 dan 600-nya naik ke bisa lebih, pokoknya segini tingginya, sekitar berapa dB? Sekitar 6 dB ya. Nah ya itu harusnya Pak, itu sampean setup di bawah pun aman. Lah yang nyelonong-nyelonong seperti gunung Anakan ini, itu yang diketok atau dipotong. Tak tanya, kok sering terjadi jebol? Kok midnya nek ditata segitu mati? Sampean kalau setup di LMS itu, sampean boosting apa memotong? Enggak dibosting, enggak dipotong, cuma ngikutin suaranya, jadi cuma crossovernya aja yang dinaikin, diturunin sama geser-geser ngene-ngene kayak apa. Loh, jangan Pak. Ini kan? Ya, ini. Slope ini Pak, itu hanya untuk pertemuan titik cross. Yang artinya dari sub ke output yang lain itu dia benar-benar ketemu atau pasanya nyambung. Itu tujuannya ini. Tapi nek masalah suaranya sampean 500 yang munjuk kaya gunung Pak. Atau alias 2 kilo ini jeglong ini kaya burburan banyu sumur. Ya itu harus PEQ Pak yang berbicara Pak. Bukan ini lagi. Itu sampean geser sampai besok tetap aja Pak. 500 naik tetap naik dia. Itu enggak ada hubungannya dengan ini. Makanya kalau di DLMS kan berarti PEQ-nya enggak dipakai. Enggak. Waduh. Limit juga enggak, karena belum bisa makainya. Kalau dipakai limit suaranya gini-gini, naik turun, naik turun. Ngombak Iya, ini kan. terutama kalau ada orang nyanyinya kan kalau DJ pang. Oke, baik. Berarti besok kalau sampean ngukur lagi ya. Nah, kalau PEQ bisa Pak. Kalau PEQ sampean lakukan pengukuran, sampean ukur. Nah, itu di titik berapa? Sampean potong di DLMS itu bisa. Bisa sampean potong di situ. Itu nanti beda suaranya. Itu di middle-nya horn apa direct? Speaker biasa itu, enggak ada horn. Oh, enggak, box-nya enggak horn, direct biasa. Kayak yang di sebelah kiri. Oh, kayak ini. Iya. Tapi buatan sendiri. Aman Pak harusnya. Bisa sampai bawah kan? Bisa 164. Aman Pak harusnya. Mau dipakai acara aman. Apa kebanteran ya, Cak? Lah iki nek masalah kebanteran saya ndak tahu Pak. Sampeyan biasanya sak pira ngono nunggu tang sampai lampu LED iku kurang. Wes uabang ini gak gelem medun blas kok. Kalau di mixer sama di DLMS aman, tapi powernya lampunya merah-merah gini. Nah. Itu Pak. Masalahnya di situ Pak. Itu kalau powernya sampean dengan loudspeakernya sampean itu tidak match alias gak gelem bojo, tidak kawin, ya masalahnya seperti itu. Begitu. Jadi berarti kesimpulannya nanti sampean cek dulu loudspeakernya sampean dengan powernya match apa belum. Soalnya nanti kalau sampean menggunakan limiter, penggunaan limiter yang tidak tepat dan tidak sesuai, ya bisa bikin loudspeaker itu brodol Pak. Karena proses limiting itu kalau terlalu berlebih, dia juga mengeluarkan yang namanya arus DC atau DCO. Iya oke, Cak, barangkali saya puas dengan jawabannya. Begitu. Dan terima kasih. Siap. Oke, siap. Nanti bisa Terima dicoba kasih. di rumah. Oke, siap. Nggih. Cak, Nggih. waktu sudah menunjukkan 11.50. Nggih. Nggih. Sudah pada lapar semuanya Pak E? Nggih sarapan nggih. Mau ngopi? Nyusu?
Ada juga mau nyusu. Kopi le. Oh kopi le. Mungkin di sesi yang pertama kita cukupkan terlebih dahulu. Kita istirahat sholat dan juga makan siang terlebih dahulu. Dan sudah disediakan dari pada juga rekan-rekan dari SSC. Ini Cak dan juga untuk istirahat dulu Cak. Kita tutup dulu di sesi yang pertama ya. Oke, siap. Dan juga kami terima kasih semuanya. Kita nanti lanjut lagi di sesi yang kedua tepat pukul 1 untuk bisa berkumpul di tempat semula nggih. Oke, saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unji. Dan kami persilakan untuk panitia.